Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kopmania, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Alfian Hasanul Munah dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Aktivitas saya saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Negeri Kudus, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya juga aktif di berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan di desa saya. Selain itu, saya juga aktif di organisasi-organisasi kampus, diantaranya adalah UKM Olahraga, mengikuti divisi dari Komunitas Film Kampus atau Kofika, dan juga aktif di Koperasi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus angkatan tahun 2020. Moto hidup saya yakni siapa orang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan moto hidup tersebut, maka saya akan menjadi lebih bersemangat untuk menjalankan apapun itu dengan penuh sungguh-sungguh. Moto hidup tersebut bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk orang lain. Supaya orang lain ketika menjalankan apapun itu, mereka menjalankan dengan sepenuh hati ataupun dengan sungguh-sungguh. Visi saya adalah berusaha menjadikan Kopma IAIN Kudus sebagai organisasi yang atraktif dan mandiri. Atraktif di sini bermakna menarik, di mana dengan harapan semoga Kopma IAIN Kudus menjadi organisasi yang menarik sehingga akan diminati oleh masyarakat luas, khususnya diminati oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibutuhkan yang namanya misi. Di antaranya adalah mengadakan program-program kerja yang dinamis atau sesuai perkembangan zaman, dan juga mengadakan penelitian dan pengembangan koperasi untuk menyambut digitalisasi koperasi di era revolusi industri 4.0. Saya, Alfian Hasanul Munah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, siap mengikuti pemilihan Duta Kopma IAIN Kudus tahun 2021. Salam Kopmania. Nah, setelah tadi saya memperkenalkan diri secara mendasar tentang identitas diri saya, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hobi, passion, ataupun bakat yang saya miliki, yaitu desain grafis. Di era modern ini, skill desain grafis sudah menjadi hal yang pokok untuk dimiliki setiap orang, karena desain grafis merupakan sarana untuk menyampaikan hal secara visual, atau mudah kita sebut sebagai desain grafis adalah komunikasi visual. Saya sudah senang dalam hal desain sejak kecil, mulai dari desain menggunakan smartphone sampai dengan sekarang menggunakan perangkat laptop. Aplikasi yang saya kuasai utamanya adalah CorelDRAW. Di sini kita dapat mengolah berbagai grafis berbasis vektor, sehingga soal resolusi yang dihasilkan tidak perlu diragukan lagi. Pembuatan pamflet, brosur, banner, poster, ID card, dan lain sebagainya saya lakukan dengan menggunakan CorelDRAW. Di samping CorelDRAW, saya juga menggunakan Adobe Photoshop sebagai pelengkap ketika terdapat hal yang tidak bisa dilakukan secara maksimal di CorelDRAW. Misalnya adalah menyeleksi foto. Adobe Photoshop sangat cocok digunakan untuk mengolah berbagai foto, mulai menyeleksi foto sampai memanipulasi beberapa foto menjadi satu kesatuan. Berikut di antara desain yang pernah saya buat. Nah, ini merupakan salah satu desain pamflet yang pernah saya buat. Kita perhatikan tentang unsur-unsur desain. Di dalam sini, saya menggunakan beberapa font, beberapa jenis huruf. Tetapi dalam prinsip desain, kita disarankan untuk tidak menggunakan banyak-banyak jenis font. Nah, di sini saya menggunakan dua jenis font, yakni font dari Fun Futsal dan juga font untuk semuanya, Kamis Legi, Ibnu 2000 dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya menggunakan prinsip desain juga yang berupa penekanan. Kita bisa lihat di tulisan Berlian Sport Center itu saya bold, sedangkan untuk alamat dari Berlian Sport Center sendiri saya tidak bold karena dalam unsur desain terdapat
yang namanya penekanan. Kita harus fokus kepada salah satu objek supaya audien yang melihatnya langsung terfokus pada hal tersebut. Lagi ada tulisan info lebih lanjut yang berupa nomor CP, saya bold, sedangkan tulisan info lebih lanjut yang saya anggap tidak penting saya tidak bold. Kemudian unsur-unsur desain lagi, yakni rata. Rata di sini artinya tidak harus di tengah semuanya, tetapi rata di sini yang saya maksudkan adalah tentang pemerataan yang ada di sebelah kiri, kanan, atas maupun bawah. Kita lihat di sini. Kita perhatikan tulisan Ibnu Kerjasan dan Ibnu Sunggingan. Ini di antara jarak kiri dan juga kanan, ini kita sudah simetris atau sama. Kemudian tulisan info lebih lanjut sampai dengan nama CP-nya Nafi ini jelas di sebelah kanan sejajar dengan Ibnu Sunggingan. Sedangkan untuk yang logo jam, logo tanggal, logo location itu saya urutkan di Fun Futsal. Kemudian penataan logo di atas dan sosmed di bawah, karena sosmed ini lebih kurang prioritas atau kurang penting daripada logo. Jadi saya lebih menekankan logo yang di atas daripada sosmed yang di bawah. Jadi cara bacanya adalah kita pastinya memperhatikan logo terlebih dahulu, kemudian membaca Fun Futsal, kemudian membaca Ibnu Sunggingan, Ibnu Kerjasan, baru membaca tanggal, waktu, dan juga lokasinya. Baru setelah itu, oh ini berarti yang mengadakan dari pimpinan ranting Ibnu Kerjasan dan juga Ibnu Sunggingan. Jadi ke sosmednya ini, untuk info lebih lanjutnya ini. Kurang lebihnya seperti itu. Desain grafis bukan sekedar membicarakan objek yang diam atau sering kita sebut sebagai foto. Namun, desain grafis juga mencakup hal yang bergerak, yaitu berupa video. Nah, disinilah skill editing sangat dibutuhkan. Saya pribadi belum lama menekuni hal ini, karena tugas-tugas banyak yang berupa video, misalnya presentasi sampai membuat short film, mau tidak mau saya harus mengembangkan skill editing video ini. Software yang saya gunakan saat ini adalah Wondershare Filmora. Berikut ini video yang pernah saya kerjakan. Setiap kegiatan itu dengan selamat, dengan tujuan apa? Hidup itu ya ngati-ngati lah Mas Bodo. Adat-adat semacam itu saya harapkan tetap dilestarikan, karena di akhir era modern ini, era zaman semacam itu banyak sekali yang ninggalno Jawa nih, wong Jawa lali Jawa. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada di dalam desain, di antaranya unsur keseimbangan, unsur penekanan, tadi jenis font tidak banyak, dan lain sebagainya. Nah, karena desain grafis meliputi video juga, maka unsur-unsur yang ada di video ini juga kurang lebihnya sama dengan yang tadi desain di pamflet. Hanya saja ini berupa gambar bergerak, jadi bergerak pun sedikit pun kita akan diperhatikan oleh audiens. Kita perhatikan video ini. Nah, video ini diawali oleh cuplikan terlebih dahulu karena saya niatkan supaya audiens merasa tertarik untuk melanjutkan menonton video sampai akhir. Oh, jadi ini isi video nantinya, seperti ini gambaran umumnya. Nah, sengaja saya bedakan. Kalau grading antara isi dan juga cuplikan saya bedakan. Untuk yang cuplikan saya hitam putih, sedangkan isinya tadi berwarna netral, berwarna normal ya. Nah, setelah itu barulah masuk ke isinya. Sebelum masuk isi, tadi ketika kita perhatikan di cuplikan itu saya kasih back song karena supaya lebih mengena. Back song ini sangat berpengaruh terhadap perasaan seseorang ketika melihat video. Nah, selanjutnya adalah tadi di awal ada narasumber dan juga saya itu terletak di tengah. Karena apa? Karena supaya kita melihatnya itu enak, simetris, jarak antara kiri kanan sama, dan juga tidak membingungkan ketika kita melihatnya. Setelah cuplikan masuk pada openingnya. Pada opening ada saya dan juga narasumber yang lokasinya sama-sama di tengah, artinya jarak antara kiri dan kanan juga sama, dan saya juga menyisihkan tempat untuk audiens untuk melihat sekitar video itu ada apa. Jadi unsur kesimetrisan itu sangat penting juga di dalam video.
Kemudian ngomong-ngomong soal audio merupakan salah satu unsur yang harus ada di dalam video. Karena apa? Ketika tidak ada audio, video tidak akan bisa dinikmati oleh audiens. Dan audio yang jernih akan membuat audiens lebih segan untuk menonton video lebih enak dari awal sampai akhir. Tapi perlu diingat bahwa masing-masing orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Maka dari itu, di usia kita yang masih muda ini, kita harus berani mencoba hal-hal yang baru, mencari jati diri, mencari passion kita, sehingga ketika kita bertambah dewasa nanti, kita sudah siap untuk terjun di masyarakat ataupun di dunia industri. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungan dan doanya selalu. Wallahu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.